Komunitas Pastores Paroki Santo Yosef Sukabumi mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Haleluya, Tuhan memberkati. Keluarga besar Kamsas Paroki Santo Yosef Sukabumi mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami keluarga Edi Suarman mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah tahun 2021. Tuhan memberkati. There are always good memories in human's life. And there's always a place to remind good memories. Odeon Kopitiam, the meeting point of human and good memories.
kebelet buang air kecil, jangan ditahan. Nanti jadi penyakit loh. Aduh! OMG, ngantri, kotor, pasti bau. Zaman now masih ngantri. Ini solusi praktis, makanya pakai Popokoto aja. Nyaman, bebas, dan tidak mengganggu aktivitas. Popokoto, kesehatan Anda, kepedulian kami. Berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni. Tegak berada dalam membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Kita pemuda Katolik di Indonesia, berjuang bersama-sama untuk nusa dan bangsa. Kita berjuang berdasar hati dan suci murni. Tegak berada dalam membela gereja dan ibu pertiwi. Pro Ecclesia et Patria, Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air Indonesia. Selamat sore para pemirsa PKHP Santo Yosef Sukabumi. Kami bertemu lagi bersama PK. Nggak tahu nanti PK itu apa, nanti akan dijelaskan. Dan saya berharap semua pemirsa dalam keadaan sehat pada masa pandemi ini dan semuanya telah divaksin sehingga COVID akan berlalu. Untuk membuka acara ini kami persilakan Elias membuka dengan doa. Silakan. Baik, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kami boleh diundang oleh Komsos Santo Yosef Sukabumi dalam agenda acara wawancara. Kiranya Tuhan berkati kami sekalian sehingga agenda acara wawancara pemuda Katolik Kota Sukabumi ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa bagi Komsos Santo Yosef Sukabumi agar senantiasa Tuhan bimbing, Tuhan sertai sehingga karya pelayanannya senantiasa membumi atau dikenal oleh masyarakat umum, terutama umat Katolik Keuskupan Bogor ataupun seluruh Indonesia. Semua doa ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ade ya, saya panggil Ade. Ya, sama-sama. Para pemirsa, kita akan mengetahui, akan mengenal lebih dekat dengan PK, ya, pemuda Katolik. Ya. Iya. Apa sih itu? Nanti akan dijelaskan. Tapi sebelumnya mohon untuk memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa sehingga mereka tahu siapa D. Elias dan nanti D. Eli, ya. Baik.
Eliana. Ya, silakan. Selamat sore. Nama saya Elias Bere. Saya dalam musyawarah komisariat cabang Kota Sukabumi pada tanggal 28 Februari 2021 saya terpilih menjadi Ketua Pemuda Katolik yang baru. Itu saja, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elina Situmorang. Untuk di sini saya sebagai anggota PK dan profesinya biasa bekerja saya itu sebagai perawat di rumah sakit. Rumah sakit mana ya? Rumah sakit tapi kasih Pak. Ya, oke. Ya, jadi sedang sibuk-sibuknya ya. Covid ini masa Covid ya. Untuk D. Elias, ya, tadi saya dengar ya, ini baru dipilih menjadi ketua baru. Untuk ketua lamanya itu siapa sebelumnya? Oh ya, untuk ketua lama, karena masa jabatan Pemuda Katolik itu dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu masa jabatannya 3 tahun. Nah, kami musyawarah komisariat cabang pertama itu pada Oktober 2017. Pada saat itu saudara Felix Nur Albert Ristianto dia terpilih menjadi ketua pada saat itu. Nah, beliau kebetulan beraktivitasnya di Yayasan Mardiwana. Nah, kebetulan harusnya kami udah udah muskomcapnya itu atau musyawarah komisariat cabangnya harusnya sudah pada Oktober 2020. Tapi berhubung Covid dan juga saudara Felixnya persiapan untuk pernikahan, jadi kita undur sampai 2021. Undur ya? Ya, nah ketua lamanya adalah ya bernama Felix Nur Albert Ristianto. Itu Pak. Ya. Kemudian untuk Eliani sendiri sebagai apa ini? Tadi anggota, tapi anggotanya apa di dalam PK ini? Untuk kemarin sih untuk pertemuan dengan PK ini tahun 2017 ya. Yeah. 2017 itu saya masih bekerja di rumah sakit Kartika Cibadak. Tapi karena kita sudah sering ketemu di gereja dan mengajak saya untuk ikut dalam organisasi ya sebagai anggota tapi pertemuan mungkin ada 2 kali ya. Iya, 2 kali. 2 kali. Setelah itu saya pindah tugas ke Gorontalo. 2 tahun di sana, pindah lagi ke Jakarta 1 tahun, balik lagi ke sini. Jadi pas di sini mungkin sudah setelah 1 periode ya Pak ya. Nah pas kemarin pembentukan lagi, saya ikut lagi nih. Dan di sana juga ya pas kemarin pembentukan pemilih ketua itu kita sebagai peserta anggota yang memilih ketua aktif. Membantu ya? Iya, sangat membantu loh Pak. Katakanlah di sini beliau walaupun jauh pada saat itu di Gorontalo, tapi ketika balik masih mau aktif. Nah inilah yang kita sebagai pengurus Pemuda Katolik sangat berterima kasih. Kader-kader seperti ini kan ya luar biasa. Di sisi lain kami di Kota Sukabumi baru mau masuk 2 periode ya, jadi dari segi anggota sosialisasinya juga masih sangat jarang Pak, masih sangat jarang gitu. Makanya ada anggota-anggota yang kembali lagi, itu kami bersyukur sekali yang membantu dalam kegiatan-kegiatan Pemuda Katolik ke depannya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ya. Karena memang kan untuk di gereja sendiri ya, setahu saya kan anak remaja itu biasanya bergabung dalam OMK. Apa perbedaan antara OMK dengan PK sendiri? Ya, nah inilah yang menjadi bedanya hanya soal organisasi.
Nah, kalau pemuda Katolik itu kan dia sifatnya secara nasional. Dia punya satu orang sebagai ketua umum, yaitu ketua umum kami sekarang namanya Dr. Caroline Margaret Natasha. Dia sebagai ketua umum, beliau ini juga adalah Bupati Landak, Kalimantan Barat. Nah, perbedaannya di situ. Sedangkan OMK dia tidak punya ketua umum. Dia sifatnya hanya paroki. Ya, satu paroki, satu ketua OMK, tapi dia tidak punya struktur siapa sih ketua umumnya yang menaungi mereka-mereka itu. Yang kedua, ya. Nah, itu yang kami sebut dengan itu wilayah administrasinya berbeda. Kalau OMK itu wilayah administrasi gerejawi, kalau pemuda Katolik wilayah administrasi negara. Jadi di mana satu kota atau kabupaten, di situ ada satu orang ketua pemuda Katolik. Ya, karena kita secara organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sederajat dalam sistem tata negara Trias Politika, ya kita sederajat dengan mereka, yaitu sederajat dengan bupati, ya, atau di sini wali kota, DPRD, dan juga hakim. Tetapi kita di luar sistem pemerintahan itu, kita organisasi pemuda adalah sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak? Nah, disitulah peran pemuda Katolik di situ. Nah, sedangkan OMK dia hanya bersifatnya kan di dalam gereja, pelayanan gereja. Nah, makanya pemuda Katolik itu kan punya motonya itu kan Pro Ecclesia et Patria. Iya, demi gereja dan negara, atau demi gereja dan tanah air. Nah, makanya tertuang juga di dalam Mars Pemuda Katolik bahwa pemuda Katolik berjuang demi gereja dan negara berdasarkan hati. Itu yang menjadi bedanya dengan OMK. Nah, namun secara prakteknya bahwa kami ini di dalam gereja kita, artinya di dalam gereja kita membaur dengan KKMK atau OMK. Artinya bahwa kita tidak membawa nama pemuda Katolik di dalam internal gereja. Karena emang basis pemuda Katolik adalah KKMK dan OMK. Ya tetap menarik nih. Iya. Ternyata lebih dalam ya. Nanti kita sambung lagi. Ya, kita rehat dulu setelah salingan berikut. Suster Fransiskan Sukabumi, Jalan Rumah Sakit nomor 3. Mengucapkan Selamat Paskah 2021. Semoga melalui Paskah ini kita mampu menghemat energi listrik dengan Mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut colokan listrik dari stop kontak, tidak sering membuka kulkas, menghemat listrik sebagai sebuah kenormalan baru. Kristus bangkit. Haleluya. Pengurus dan staf kantor Yayasan Madiwaluya Sukabumi mengucapkan Selamat Paskah 2021. Semoga sukacita kebangkitan memberi harapan baru, keberanian dan daya juang untuk melawan segala bentuk kejahatan demi mewujudkan kekudusan dan keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Madiwaluya, jaya, jaya, jaya.
Silakan Bu. Kenapa Mbak? Saya lagi kebelet buang air kecil. Jangan ditahan, nanti jadi penyakit loh. Aduh. OMG, ngantri, kotor, pasti bau. Zaman now masih ngantri. Ini solusi praktis, makanya pakai Popokoto aja. Nyaman, bebas, dan tidak mengganggu aktivitas. Popokoto, kesehatan Anda, kepedulian kami. Ya, kita kembali berbincang-bincang dengan PK, pemuda Katolik, dengan Elias, dengan Elina. Oh, maaf. Jadi salah ya. Elina. Waduh, Eliani. Jadi agak mirip kayak Elias.
Ya, jadi bedanya hanya N dengan S jadinya. Ya. Tadi apa yang diutarakan oleh De Elias itu ternyata memang mendalam ya, dan juga antara gereja dengan peranan PK ini, Pemuda Katolik ini sebetulnya ada kesinambungan. Itu seperti sesuai dengan apa yang sudah diutarakan oleh Monsinyur Sugio Pramoto dulu ya, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia, seperti tadi ya, moto tadi Pro Ecclesia ya, jadi gereja dan juga negara. Jadi, maksud dari Monsinyur Sugio Pramoto itu. Kemudian untuk Pemuda Katolik ini sendiri tadi di dalam KMK, OMK itu kan membaur itu dalam hal apa? Misalnya contohnya? Ya, dalam hal kegiatan seperti KOR itu kan paduan suara, katakanlah itu kan beberapa kader kita selalu gabung. Ya, yang di kota seperti Berto, Mas Agus, ya mereka selalu terlibat aktif. Dengan terlibat aktif begitu kan mereka, karena kita tahu problemnya pemuda Katolik di Jawa Barat itu karena emang vakumnya lama, tidak ada kegiatan, jadi anak-anak itu tidak tahu apa sih pemuda Katolik itu. Makanya pada saat periode pertama kami itu sempat ada miss dengan OMK juga, karena ada yang bilang organisasi di atas organisasi. Nah, tetapi kita perlahan menjelaskan bahwa kedudukan pemuda Katolik itu bukan hanya di dalam, tetapi dia lebih. Makanya kita banyak yang juga seperti waktu kami Muskomcap kan, SKP Nanda kan hadir, dia mengatakan bahwa pemuda Katolik itu malah kebalikan, dia lebih aktif di luar ketimbang di dalam gereja. Gitu ya. Berbeda dengan WKRI, WKRI lebih kebanyak ke dalam, tapi keluarnya jarang dikenal oleh masyarakat. Tapi pemuda Katolik secara organisasi kepemudaan orang sudah kenal di KNPI, Kespampol, dan masyarakat pada umumnya tahu pemuda Katolik ada organisasinya hidup begitu kan. Nah itu sebagai karena kehadiran kita, kalau pandangan saya Pak, kita katakanlah kita selalu aktif di dalam saja, orang tidak akan tahu siapa kita. Ya, seperti katak dalam tempurung. Nah, makanya kami bersama teman-teman yang lain mulai ekspansi keluar ketika tahun 2017 sudah terbentuk, kita menjalin konsolidasi di OKP, organisasi kepemudaan lain, dengan pemuda Ansor, dengan pemuda Muhammadiyah, dengan pemuda-pemuda lainnya. Terutama kita lebih aktif di forum pemuda lintas agama, forum pemuda lintas iman. Nah, itu sebagai agenda bahwa iman yang kita miliki itu kita mulai masuk kepada masyarakat umum. Iya. Di situ kan kehadiran kita yang mungkin wajahnya dengan yang bahagia, ya orang kan akan memandang orang ini baik. Ya, gitu kan. Nah, itu salah satu pewartaan juga seperti Bapak katakan tadi. Emang awalnya begitu Pak, banyak miss-nya kita di dalam, malahan makanya kita konsolidasi, kita ketemu Pastor Paroki, Romo Dewi. Ini bagaimana pada saat itu Romo Dewi mempertemukan kami dengan Agnes sebagai ketua OMK pada saat itu, ketua OMK. Ya kita jelaskan kan bahwa kedudukan kita kalau di dalam gereja sama, bahwa kita sebagai OMK atau KKMK, karena kita ini sudah bekerja, kita lebih cocoknya di KKMK. Tetapi di luar kita menggunakan nama Pemuda Katolik. Begitu Bapak. Sekarang saya ingin tanya ke Elina. Kenapa ini kok kelihatannya
ini ya senang bergabung dalam PKI? Tentu sih Pak senang karena memang sih awalnya saya tidak mengerti apa sih itu pemuda Katolik gitu. Tetapi setelah gabung, sekarang juga saya tahu sendiri ternyata motivasi saya itu pemuda Katolik itu bertekad berarti membangun gereja dan negara dan bangsa ini. Kemudian salah satunya lagi itu bersosialisasi dengan masyarakat itu seperti itu. Kalau di OMK kan pasti di dalam saja Pak ya. Tetapi kita untuk menunjukkan diri kita sosialisasi dari gereja itu ke masyarakat dari PKI ini. Apalagi ditambah lagi pertemuan, ya mungkin akan terjadi juga dengan toleransi kan Pak. Suatu pertemuan ini ada Katolik, ada yang lain seperti itu. Jadi dengan ke masyarakat kita lebih bisa terhubung, ke negara juga itu supaya yang menarik ya. Iya. Jadi memang siapa lagi kalau bukan kita ya? Iya. Iya, seperti Monsinyur tadi, Iya. Pranoto itu kan bukan hanya di gereja tapi dia keluar juga, akhirnya menjadi pahlawan nasional. Wah, itu luar biasa. Karena terdepan Iya, gitu ya. betul. Mudah-mudahan nanti dari PKI ini ada orang-orang yang muncul yang menyuarakan umat Katolik ya. Itu terutama pemudanya. Karena di kita pemudanya tadi karena tidak tahu PKI itu apa, akhirnya kan miskomunikasi. Iya. Padahal dengan berjalannya waktu kita harus benar-benar ya saling mendukung antara gereja tadi dengan saudara masyarakat supaya diketahui ya apa yang kita lakukan itu selalu ini yang luar biasa. Luar biasa. Orang-orang yang luar biasa. Ya. Oke, jadi saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Elia, dengan Elina ya dalam acara ini. Waktu itu kenapa saya ini bagus nih. Siap. Karena selama ini para pemuda kita, remaja kita nggak tahu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan dengan seperti ini nanti mereka akan menjadi lebih tahu dan juga apa sih ya dari program keuntungannya, ya, program keuntungannya apa? Ya, oke. Kemudian selama pandemi ini apakah PK pernah melakukan sesuatu? Oh ya, selama pandemi ini kita melakukan, malahan pemuda Katolik Kota Sukabumi menjadi contoh pertama melakukan bakti sosial. Bakti sosial. Oh. Kita membantu mereka yang kena dampak COVID awal-awalnya ya. Betul. Kita kirim sembako, apa namanya? Iya, itu di Wisma Asisi ya kita bantu ke sana. Nah, setelah dengan bantuan kita itu baru pengurus pusat itu mengangkat satu program angkat satu saudara. Ya, dengan kegiatan kami itu karena keluar di majalah Hidup, bahkan keluar di majalah Hidup di KWI. Ya, kegiatan kami itu. Nah, dari situ pengurus pusat langsung membuat program kerjanya itu mengangkat satu saudara. Jadi di mengangkat satu saudara itu di Kota Sukabumi juga membantu sekitar 50 keluargaan lah. Kita tiap minggu kasih, ada donatur-donatur yang kita kenal, dia kasih barangnya, kita antar ke beberapa keluarga. Lalu kita juga membagi makanan juga, karena waktu itu berapa box makanan ya, sekitar 200 box makanan ya, dari kebetulan yang punya CFC itu kan orang Katolik, jadi yang kerjasamanya dengan Komda Jawa Barat. Komda itu kan komisariat daerah itu berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, di situ dia itu memberitahu kepada ketua Komda kami bahwa ada tidak komisariat cabang yang ada di kota atau kabupaten Sukabumi.
Nah kebetulan CFC yang ada di kota ini franchise. Jadi ambilnya yang di Cibadak. Kalau Cibadak kan dia punya dia sendiri. Jadi lebih mudah. Langsung diantar ke sini. Lalu baru kita bagi-bagikan ke masyarakat. Gitu. Biasa ini ya? Ya, selama COVID kita itu bakti sosial dengan bagi makanan juga. Ya. Wah, pemirsa ya. Jadi ini ya PK itu seperti apa ini tadi penjelasannya. Kita sebelum sambung kita ada rehat dulu sebentar ya. Kami keluarga besar SD Mardi Waluya Sukabumi mengucapkan
kebelet buang air kecil, jangan ditahan. Nanti jadi penyakit loh. Aduh. OMG, ngantri kotor pasti bau. Zaman now masih ngantri. Ini solusi praktis, makanya pakai popok koto aja. Nyaman, bebas, dan tidak mengganggu aktivitas. Popok Koto, kesehatan Anda, kepedulian kami. Kita kembali berbincang-bincang dengan pemuda Katolik, ya, pengurus pemuda Katolik yaitu Elias dan Elina. Sekarang kita melihat Elias memakai topi kebesaran. Nah, nanti bisa menjelaskan itu. Tapi sebelumnya ada berapa anggota? Oh ya, di PKI. Kalau anggota kita selama kepemimpinan Bro Felix, kita mapenta 2 kali. Mapenta 2 kali. Mapenta itu kan masa penerimaan anggota. Ya, kita ada masanya di situ penerimaan anggota itu ada materi-materi yang perlu kita sampaikan. Nah, itu kalau anggota mapenta pertama itu kita menghasilkan kader itu sekitar 25 orang. Dan mapenta kedua itu 27. Jadi totalnya sekitar 50-an. Nah, namun karena yang ikutnya itu rata-rata bukan orang asli Sukabumi. Jadi setelah kita ada potensi dia sangat bagus, tiba-tiba ada sekitar 5 orang balik ke wilayah Flores. Ada satu juga punya suami orang Bekasi apa Karawang, dan dia dulunya guru MY. Ya, lalu ke sana ikut suaminya ke sana. Lalu ada beberapa juga mahasiswa-mahasiswi itu dari IPB. Ya, mereka hanya sekolah di sini, lalu semester 7 kan harus balik ke sekolah Indo. Nah, jadi disitulah ader kita itu sifatnya tidak menetap. Ini terus yang menetap itu paling seperti yang domisili di sini. Ya, salah satunya ada Franz Tetes yang ada di Yayasan Marti Waluya, Mas Agus, lalu ada beberapa lagi, tapi mereka karena mungkin kesibukannya jadi jarang aktif, tetapi emang mereka bagian daripada pemuda Katolik Kota Sukabumi. Nah, berkaitan dengan ini, arti peci ini sebenarnya peci ini untuk membedakan bahwa pecinya pemuda Katolik ini seperti ini. Ada logo pemuda Katoliknya, pinnya ditempel di situ, benderanya adalah miring. Nah, itu untuk membedakan dengan peci-peci dari organisasi atau teman-teman kita di Muslim. Jadi kita punya pecinya begini. Ini kan khas Indonesia gitu kan. Dan juga gereja ya. Iya. Bahwa gereja itu ada. Iya. Tanda salibnya. Ada salibnya gitu. Itu untuk logo itu ada apakah ada arti logo? Logo itu ada artinya, Pak, sebenarnya. Cuman jujur saya belum begitu menguasai soal itu logo. Cuman dalam buku kita ini ada artinya, Pak. Masih ada ya? Iya, ada artinya. Itu di anggaran dasar anggaran rumah tangganya ada. Cuman saya belum itu, tapi secara umumnya itu kuning ini kan lambang Vatikan kalau kuning. Hijau ini kan kalau merah dengan putih ini kan berani. Lalu putih ini suci, seperti dalam Mars Pemuda Katolik bahwa kita berjuang berdasarkan hati yang suci murni.
Ya, artinya bahwa kita tulus dalam perjuangan, tidak punya kepentingan kita jelas bahwa untuk kepentingan umum, sebagaimana di dalam semboyan kami yang pro ecclesia et patria et publico, ya, demi kepentingan umum. Itu Pak, perjuangan kita hanya kepada kepentingan masyarakat. Untuk ya Deliani sendiri, Elina ya, enggak kali salah ya. Untuk Delina sendiri sebagai anggota PK ini, kemudian dengan tugas kerjanya itu ada apakah diperlihatkan atau tidak atau gimana sesuai dengan tugas kerja sebagai perawat ya? Kalau untuk kami sih Pak belum ya, karena mungkin baru bergabung sih. Tapi kalau untuk kedepannya sih boleh kalau seandainya ada program-programnya seperti kayak bakti sosial, kesehatan, bisa berperan gitu, sebagai tim edukasinya seperti apa sih gitu, boleh sih Pak. Tapi karena untuk sekarang kita baru terbentuk, mungkin program selanjutnya sih mungkin kalau ada kegiatan mungkin dari segi profesi dan pekerjaan bisa berjalan. Itu ya, mudah-mudahan nanti bisa menyuarakan ya, sebagai teladan ya. Untuk arah PK sendiri di teritorial ya. Saya ingin tahu teritorialnya itu Sukabumi, tiap kabupaten, kota. Tadi ada ya? Ada. Berarti ini Elia ini bagaimana? Di kota atau di kabupaten? Saya di kota. Kalau untuk ketua, saya di kota Sukabumi. Wilayah teritorial kita kan wilayah administrasi kota Sukabumi. Secara pemerintahan kan 7 kecamatan. Nah, setelah itu, setelah pelantikan pasti kami akan membentuk pemuda Katolik di tingkat kecamatan. Makanya ya pasti kita sangat membutuhkan kader-kader muda yang mungkin kelahiran asli Sukabumi, karena saya juga pribadi kan mungkin tidak akan selalu menetap di sini. Mungkin 3 tahun selesai, saya punya profesi lain, ya akan meninggalkan Sukabumi. Makanya 3 tahun ini minta saya bekerja keras sebagai ketua pemuda Katolik untuk membentuk kader-kader yang bisa melanjutkan pemuda Katolik berikutnya dengan penuh semangat dan intinya bahwa pemuda Katolik Polda Jawa Barat, khususnya Komisariat Daerah Kota Sukabumi, kita ingin mendistribusi kader-kader kita di swasta maupun pemerintahan. Ya makanya kita ingin benar-benar kaderisasi itu ya akan melahirkan kader-kader yang siap eksis dimanapun, entah di swasta maupun di pemerintahan. Nah kebetulan pemuda Katolik secara nasional itu kan ada senior kita yang dia di Bawaslu, ya di Badan Pengawas Pemilu. Makanya pada 2020 kemarin kan ada 2 kader dari Kota Sukabumi yang ikut sekolah partisipatif pengawas pemilu. Ya maka kita sangat mengharapkan Pak kedepannya kerjasama dengan OMK maupun KMK dalam upaya kaderisasi kita, sehingga kader-kader kita mampu bersaing ya di dalam dan di luar gereja gitu kan. Nah ini yang menjadi harapan saya sebagai ketua dan semua pengurus nantinya sebelum kita pelantikan itu. Jadi pada masa menjelang pelantikan ini ya. Iya.
Tapi wah, ini bekerja ya, luar biasa. Karena biasanya kalau sebelum dilantik nunggu dulu, kalau dilantik baru bekerja. Siap Bapak, ini emang tanggung jawab organisasi ada pada tangan kita. Maka saya malahan gerilya Pak, bagaimana caranya dapat. Saya komunikasi lewat handphone tidak bisa, saya datang ke rumahnya gitu kan, demi membangun organisasi ini. Mungkin kedepannya akan bisa lah orang bisa melihat bahwa pemuda Katolik itu ada, gitu. Kenal, orang kenal, itu sih Pak. Jadi pasti yang pertama itu dengan paroki ya, pastor paroki, pendekatan dan kerjasama dengan mereka. Di sini kan ada paroki Santa Sukabumi ya, di Cibadak juga ada paroki Asisi ya. Nah itu wilayahnya wilayah kabupaten juga udah ada ketuanya, tapi ketuanya belum definitif, masih kita sebutnya apa namanya, arteker ya, arteker itu bagaimana persiapan satu tahap dia menyiapkan calon definitif nanti. Jadi caretaker itu bagaimana caranya merekrut ya, nanti saat musyawarah ya ada yang dipilih menjadi ketua definitif. Gitu. Sudah ada, malahan wilayah kabupaten itu luas Pak. Pasti ya. Ya. Yang sekarang itu kabupaten siapa? Namanya Yosef. Ketuanya namanya Yosef. Ya kalau secara pribadi sih Pak, saya juga sebenarnya orang kabupaten. Kabupaten dari kota. Ya, saya sebenarnya secara pribadi saya lebih ingin membangun di kabupaten, karena saya lihat secara sumber daya manusia kota Sukabumi ini segala orang-orang hebat semualah yang ada di kota ini. Apa sih saya gitu kan? Saya bertanya gitu kan, siapa sih saya gitu bisa ini di kota ini? Ya, tetapi karena melihat pada kepengurusan kami, konsen kami pada konsolidasi di luar, jadi belum membangun satu kaderisasi yang baik di dalam, maka ya udahlah teman-teman dukung saya menjadi ketua di sini, saya bersedia Pak. Tapi secara ini saya udahlah di kabupaten aja lah, saya udah hitung nih, paroki Cibadak anak mudanya udah dekat banget dengan saya. Betul. Karena saya gereja di situ. Cicurug juga begitu, saya kenal sebagiannya udah ini. Stasi Pelabuhan Ratu apalagi, karena saya dulu ketua OMK di sana. Iya, ya. Jadi saya melihat membaca situasi kabupaten mungkin lebih cepat saya rangkul. Dinamikanya berbeda dengan di kota mungkin. Tapi malah di kota ya? Malah di kota. Ya makanya ini adalah satu tantangan bagi saya Pak, ke depannya bagaimana bisa membawa ya memimpin, menjadi pemimpin yang baiklah di pemuda Katolik ini, mampu merangkul, mampu menerima saran-saran dari anggota-anggota demi kemajuan pemuda Katolik di kota Sukabumi. Tapi bukan pemuda Katolik ya, nantinya kan akan berlangsung menjadi ya seorang Katolik yang benar-benar dan dewasa. Benar Pak. Ya. Makanya kan harusnya kan kalau saya pribadi harusnya kan ya artinya lewat OMK itu kan kaderisasinya bagaimana tempuh iman kan, bagaimana perkuatan imannya di situ. Nah ketika OMK udah naik satu level sedikit, pandangan saya harus iman itu harus diaktualisasi melalui pemuda Katolik lah wadah yang tepat. Bagaimana iman kita itu menjadi nyata, karena menurut saya kalau kita hanya bergerak di gereja saja, kita belum tahu seberapa kuat iman kita kalau berhadapan dengan orang di luar sana. Apakah kita masih mau mengakui bahwa kita ini seorang Katolik atau tidak? Menurut saya itu adalah tantangannya. Itu malah harapan saya ya semoga ya
pemuda Katolik ke depannya bisa ya mengambil satu langkah yang baik, kaderisasi di dalam. Memang seperti guru utama kita yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi pemimpin harus bisa melayani. Ya. bukan ya mengatur atau apapun ya, berkuasa apalagi ya, tapi melayani. Itulah. Kemudian untuk pemuda Katolik ini saya berharap akan berkembang terus ya. Amin. Dengan semangat bersama dan para pemuda atau remaja yang tertarik dengan apa yang ada di dalam pemuda Katolik sehingga bisa di luar itu bisa menjadikan teladan yang baik. Untuk penutup silakan untuk doa untuk terima kasih Yesus sudah berkati dan semoga limpah memberikan Bapa dapat kami rasakan hidup rasa dengan penuh kesehatan dan nafas kehidupan. Maka yang baik saat ini telah selesai dalam bicara kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menjadikan kami sebagai pemuda yang selalu berinovasi dan penuh kasih. Setiap kegiatan kami juga kita berlangsung dan menyapa. Kau berkati kami ya Tuhan kami. Dan di dalam hati kami senantiasa tersimpan oleh kasih dan terima kasih Bapa, doa yang saya sampaikan melalui Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Tuhan. Terima kasih. Silakan Bu. Kenapa Mbak? Saya lagi kebelet buang air kecil. Jangan ditahan, nanti jadi penyakit loh. Aduh. OMG, ngantri kotor pasti bau. Zaman now masih ngantri. Ini solusi praktis, makanya pakai Popokoto aja. Nyaman, bebas, dan tidak mengganggu aktivitas. Popokoto, kesehatan Anda, kepedulian kami.